Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Yeni Cahyani SEMM dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi khusus untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada Komunikasi Bisnis kali ini, saya akan membahas sub pertemuan ketiga, yaitu terkait tentang sifat dasar komunikasi bisnis. Sebelum kita memahami apa yang menjadi sifat dasar komunikasi bisnis, kita harus pahami dulu definisi dari komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis adalah adanya sebuah proses pertukaran pesan, pemikiran, dan perilaku. Ternyata kata kuncinya justru pada proses pengiriman pesan, pemikiran, dan perilaku. Ini hampir sama pada saat kita berkomunikasi di luar bisnis. Hanya saja pada proses ini yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita atau pemirsa kita atau konsumen kita terkait dengan usaha-usaha bisnis kita, sehingga kita bisa memahami ternyata harapan kita adalah agar audiens kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Apa tujuannya kita memahami komunikasi bisnis? Yang pertama adalah agar terinformasinya apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Sehingga akan bisa diketahui dia inginnya menginformasikan apa, apakah sebuah produk barang, apakah sebuah produk jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka untuk memberikan sebuah pengetahuan atau pendidikan. Jadi pendidikan atau pengetahuan yang kita berikan itu harapannya adalah agar mereka mampu memahami ternyata hal-hal yang terkait dengan produk kita itu harus mereka pahami. Kemudian informasi tersebut harusnya memberikan sebuah nuansa kegembiraan atau sebuah nuansa kebahagiaan, sehingga informasi yang kita berikan itu akan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Terakhir adalah komunikasi yang kita lakukan tujuannya harus mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan hanya sekadar sebuah komunikasi atau obrolan-obrolan ringan yang memang tidak mempunyai sebuah bobot penilaian. Itu kalau kita pelajari tentang tujuan dari komunikasi bisnis. Lalu apa yang menjadi dasar dari sifat dasar komunikasi? Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang sifat dasar dari komunikasi. Sifat dasar komunikasi itu ada dua. Yang pertama adalah verbal, yang kedua adalah non-verbal. Verbal di sini adalah suatu sifat dasar yang memang semua manusia itu pasti memilikinya. Kenapa? Karena dalam komunikasi verbal itu mengaitkan dengan pendengaran kita, membaca, menulis, kemudian juga berbicara. Sehingga semua kaitan dengan verbal kita itu akan mudah diimplikasikan dalam komunikasi kita. Sedangkan pada komunikasi nonverbal itu sebaliknya, dia hanya menggunakan beberapa ikon seperti ikon senyum, ikon marah, atau ikon goods. Sehingga dalam komunikasi bisnis menggunakan teknologi saat ini, komunikasi verbal sangat memungkinkan kita itu lebih banyak memberikan informasi karena akan banyak sebuah gambar, sebuah ungkapan, sebuah cerita, atau sebuah hal yang mengaitkan tentang produk kita. Begitu juga dengan nonverbal. Artinya, kedua sifat dasar ini bisa kita kombinasikan untuk bisa mengembangkan potensi pada sifat-sifat dasar tersebut. Sehingga komunikasi yang kita inginkan akan tercapai dan tujuan perusahaan juga akan tercapai. Itu saja untuk materi pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.